Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 16 akan melaksanakan praktikum difusi dan osmosis. Nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 21030360047. Perkenalkan, nama saya Ciming Ortega dengan NIM 21030360049. Saya Salsa Bila Sekarang Dayung dengan NIM 21630330050. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum difusi ini adalah 1. 3 buah gelas bening, kemudian 2 stopwatch, kemudian yang ketiga sendok, keempat label kertas, kelima spidol, dan keenam air biasa, dingin dan panas, kemudian yang ketujuh 3 kantong teh celup. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Siapkan 3 gelas bening, lalu beri label A, B, dan C pada masing-masing gelas. 3. Tuangkan air biasa pada gelas A, air dingin pada gelas B, dan air panas pada gelas C. 4. Siapkan stopwatch. 5. Masukkan teh celup ke dalam gelas masing-masing secara bersamaan dengan memulai perhitungan waktu menggunakan stopwatch. 6. Amati perubahan pada menit ke-3, ke-6, dan ke-9. Pada menit ketiga, gelas A yang berisi air biasa belum menunjukkan perubahan warna pada airnya. Begitu juga dengan gelas B yang berisi air dingin, belum ada perubahan warna pada airnya. Sedangkan pada gelas C yang berisi air panas sudah terlihat adanya perubahan warna pada air dari bening menjadi kuning kecoklatan. Pada menit ke-6, gelas A yang berisi air biasa sudah mulai menunjukkan perubahan warna pada air dari bening menjadi kuning kecoklatan cerah. Sedangkan gelas B yang berisi air dingin belum juga menunjukkan perubahan warna. Lalu pada gelas C yang berisi air panas terjadi perubahan warna menjadi kuning kemerahan. Kemudian pada menit ke-9 pada gelas A yang berisi air biasa terjadi perubahan warna menjadi kuning kecoklatan namun lebih pekat daripada saat menit ke-6. Pada gelas B yang berisi air dingin, jika diamati dengan seksama, maka akan terlihat perubahan warna yang sangat sedikit pada bagian dasarnya. Dan untuk gelas C yang berisi air panas, terlihat perubahan warna menjadi coklat, kemerahan yang pekat. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa difusi merupakan proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang dapat dilihat jika kantong teh yang dicelupkan ke dalam air merupakan contoh proses difusi. Hal ini dapat dilihat dari perubahan warna pada air yang semula bening perlahan-lahan menjadi berwarna saat dicelupkan teh kan. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju difusi. Hal ini dikarenakan suhu yang tinggi dapat meningkatkan energi kinetik suatu molekul, sehingga molekul-molekul zat bergerak dengan lebih cepat dan menekan laju difusi. 1. 3 buah gelas bening, kemudian yang kedua penggaris, yang ketiga pisau, yang keempat sendok, kemudian yang kelima stopwatch, kemudian yang keenam label kertas, kemudian yang ketujuh spidol, ke-8 air, ke-9 kentang, dan ke-10 garam dapur. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya, potong kentang sepanjang 5 cm, lalu tekan dan rasakan kekerasan potongan kentang tersebut. Lalu, siapkan 3 buah gelas bening dan beri label A, B, dan C pada masing-masing gelas. Selanjutnya, masukkan air ke dalam setiap gelas. Masukkan garam sebanyak 1 sendok teh ke dalam gelas B dan 1 sendok makan pada gelas C.
Lalu aduk hingga garam larut dengan sempurna. Masukkan potongan kentang ke dalam masing-masing gelas secara bersamaan dengan memulai perhitungan waktu menggunakan stopwatch. Diamkan kentang selama 30 menit. Setelah 30 menit, ambil kentang dari dalam gelas A, B, dan C. Amati tekstur dan ukuran kentang yang telah direndam. Selanjutnya, catat hasil pengamatan. Pada kentang yang direndam dengan air biasa tanpa garam dapur, tidak terjadi perubahan panjang dan juga kekerasan. Panjang kentang tetap 5 cm dan saat ditekan, kentang masih terasa keras. Pada kentang yang direndam dengan larutan air dan 1 sendok teh garam, terjadi perubahan panjang kentang dari 5 cm menjadi 4,8 cm. Selain itu, saat ditekan, kentang terasa lebih lunak dibandingkan sebelum direndam. Pada kentang yang direndam dengan larutan air dan 1 sendok makan garam, terjadi perubahan panjang kentang dari 5 cm menjadi 4,7 cm. Selain itu, saat ditekan, kentang terasa lebih lunak dibanding sebelum direndam. Terjadinya perubahan panjang dan kekerasan pada kentang yang direndam air garam ini menunjukkan adanya proses osmosis yang terjadi pada kentang. Pada saat kentang direndam dengan air garam, air di dalam kentang akan keluar dari dalam sel untuk menyeimbangkan konsentrasi zat pelarut yang ada di dalam dan di luar sel kentang. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa osmosis merupakan proses perpindahan zat pelarut dari konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut yang lebih rendah melalui membran semi-permeabel, atau perpindahan zat pelarut dari larutan konsentrasi rendah ke larutan konsentrasi yang lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.